wah ternyata beli emas ukuran 0,5 gram untuk investasi itu kayaknya nggak cocok. Wah, asli ini penting banget. Ini penting banget buat kalian yang suka menyimpan emas batangan. Halo, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pada video kali ini, ada informasi yang sangat penting buat kalian yang suka menyimpan emas dalam bentuk batangan atau yang biasa disebut emas fisik. Ada beberapa hal yang menarik perhatian saya ketika kita menyimpan emas batangan atau berinvestasi pada emas fisik. Ada hal yang paling menarik perhatian di sini, bahwa ketika kita membeli emas fisik, antara kepingan yang kecil dengan kepingan yang besar, katakanlah kepingan yang kecil itu kepingan paling terkecil 0,05 gram yang ada di Antam, dengan ukuran atau kepingan yang besar. Kita tidak menyebut ukuran 1 kilo, mungkin itu terlalu besar. Kita tidak menyebut ukuran 100 gram, itu juga bagi saya terlalu besar juga. Tapi kita akan menyebut emas dengan kepingan yang besar itu adalah emas yang 10 gram. Kenapa saya membandingkannya antara 0,5 gram sampai dengan 10 gram? Karena yang ada di tangan saya ya adalah yang cuma 10 gram, yang paling gede, slow ya. Ini yang 0,5 gram yang paling kecil. Jadi untuk gampang mensimulasikannya, untuk gampang mengilustrasikannya, jadi saya memakai kepingan yang 0,5 gram dan 10 gram. Apa sih hubungannya? Nah, begini. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya tuh mencoba mengkalkulasi berapa sih keuntungan atau berapa sih kerugian ketika kita membeli emas batangan yang kecil dan yang besar. Itu hanya sebagai perbandingan saya aja sebenarnya, tapi ini sangat penting buat dibagikan ke teman-teman. Karena apa? Begini, bisa teman-teman lihat langsung tabelnya, bahwa di sini ketika teman-teman membeli emas 0,5 gram, nah yang kecil ini, yang kecil ini 0,5 gram, misalkan per hari ini tanggal 23 Juli 2021, harga emas yang 0,5 gram itu harganya 523.000. Kita tidak menghitung PPN, kita tidak menghitung biaya materai ya. Jadi ini harga yang tertera di Antam, 523.000. Harga yang 1 gram 946.000. Harga yang 2 gram 1.832.000. Harga yang 3 gram 2.723.000 sampai yang 10 gram 8.955.000 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu kan harganya wajar. Semakin besar kepingannya pasti semakin tinggi harganya. Fair dong. Tapi yang bikin menjadi perhatian saya itu harga buybacknya. Harga buyback di sana dicantumin bahwa setiap harga buyback setiap 1 gram itu adalah 843.000. Otomatis ketika kita menjual emas yang 10 gram, berarti harga buybacknya itu tinggal 843.000 dikali 10. Jadi 8.430.000 untuk yang 10 gram. Terus masalahnya apa? Masalahnya teman-teman coba perhatikan. Coba deh cek sendiri ketika teman-teman mau jual atau mau buyback emas yang 0,5 gram. Harga buybacknya 421.500. Kalau teman-teman nggak percaya, cek sendiri. Jadi harga buybacknya itu pasti setengah dari harga buyback per hari itu. Oke, terus masalahnya apa? Oke, teman-teman bisa lihat selisih harganya. Nah, teman-teman langsung lihat ketika 0,5 gram itu selisih harganya ketika kita buyback, kita jual kembali itu ada selisih harga 101.500. Untuk selisih harga yang 1 gram 103.000. Untuk yang 2 gram 146.000, untuk yang 3 gram 194.000, dan untuk yang 5 gram 290.000, untuk yang 10 gram 525.000. Masih belum ketemu masalahnya. Jika teman-teman perhatikan dan lalu teman-teman di-compare ke persentase, bukan lagi ke rupiah tapi ke persentase, ternyata harga buybacknya itu spreadnya itu atau bukan apanya, selisihnya itu
jauh banget. Teman-teman perhatikan persentasenya ketika teman-teman beli beli kepingan emas yang kecil yang 0,5 gram, terus teman-teman butuh duit dijual, ternyata selisih persentasenya itu 19,4%. 19,4%, hampir 20%. Tapi kan selisihnya cuma 100.000. Ya, selisih cuma 100.000. Tapi kalau misalkan teman-teman coba perhatikan, teman-teman sekarang nabung misalkan, ya tiap bulan beli yang 0,5 gram. Tiap bulan beli 0,5 gram. 20 bulan. Berarti kekumpul berapa? 10 gram dong. Nah, teman-teman ketika 20 bulan kekumpul 10 gram. Nah, teman-teman punya emas 10 gram. Tapi dalam kepingan yang 0,5 graman. Kalau di buyback, kira-kira dihitung 10 gramnya atau dihitung per 0,5 gramnya? Ini dihitung per 0,5 gramnya. Jadi harga buybacknya itu per keping. Jadi harga per kepingnya itu tadi 421.500. Jadi tadi selisihnya itu 101.500. Jadi teman-teman punya selisih 101.500 dikali 20 keping. Berapa? 2 jutaan lebih. Teman-teman punya emas 0,5 gram 20 keping atau sama dengan 10 gram, ketika di buyback selisihnya 2 jutaan. Teman-teman hilang uang 2 jutaan lebih, atau 2 juta berapa tepatnya? 2 juta 30.000. Selisihnya 2 juta 30.000. Waduh, uang 2 juta 30.000 kan cukup buat beli emas yang berapa? Ya tuh, yang 2 gram. Bener nggak? Tapi ketika teman-teman punya emas 10 gram 1 keping, oke, selisihnya tuh kalau misalkan dijual itu 525.000. Jadi secara persentase, teman-teman lihat secara persentase cuman nggak nyampe 6%. Jauh dong dari 19,4% ke 5,9%. Dari sini paham nggak? Maksudnya gini, ketika kita berniat berinvestasi emas khususnya, alangkah baiknya teman-teman tidak berinvestasi kepada emas yang kepingan yang kecil, tidak berfokus kepada kepingan emas yang kecil. Bolehlah punya emasnya yang kecil yang 0,5 gram, tapi jangan terlalu banyak, karena itu ya berisiko juga kalau kita mau buyback gitu. Risikonya apa ya? Kayak tadi, ketika kita mau buyback, misalkan kita punya kepingannya banyak, yang rugi siapa? Yang rugi kita juga. Tapi kan saya beli emas 0,5 gram itu karena ya kemampuannya segitu gitu, kemampuan finansialnya cuma di 0,5 gram. Nah, di sini saya menyarankan daripada kita beli emas per bulan 0,5 gram, lebih baik menyicil emas aja. Coba deh teman-teman hitung. Misalkan teman-teman sekarang per bulan beli emas 0,5 gram, 0,5 gram, 0,5 gram, mending langsung nyicil yang 5 gram sekalian. Nyicil yang 5 gram. Pasti perbedaan harganya nggak terlalu jauh. Jadi ketika kita nyicil, kita bisa langsung dapetin yang 5 gram. Kalaupun di buyback juga nggak terlalu jauh harganya. Teman-teman bisa lihat tabelnya dari selisihnya. Kalau kita ngumpulin yang 0,5 gram, wah, asli ketika buyback itu ketika kita mau jual lagi itu kayaknya ruginya banyak deh gitu. Malah yang tadinya tujuan investasinya untung, menjual dengan harga tinggi, tapi karena selisih harganya yang nyampe 19%, dimana kenaikan emas tiap tahunnya itu kayaknya nggak nyampe deh, nyampe 20%. Berarti harus nunggu sekitar 3-4 tahunan, itu aja kalau naik. Dan itu juga kalau naik belum tentu untung. Ya mungkin ya syukur-syukur sekedar balik modal gitu. Teman-teman bisa lihat selisih harganya. Kalau yang 1 gram, kalau yang 0,5 gram kan 19,4. Yang 1 gram 10,9. Yang 2 gram 8. Yang 3 gram 7,1. Yang 5 gram 6,4. Yang 10 gram 5,9. Nah, kalau yang 25 gram 5,3. Ya kita ambil tengah-tengahnya, 10 gram itu cukup. Atau di 5 gram juga nggak terlalu gede-gede banget. Selisihnya nggak terlalu jauh. 5 gram cukup lah. Tapi kalau yang sampai kita berinvestasi, lumayan nih, investasi 0,5 terus beli 0,5, asli rugi pak. Ini juga awalnya saya iseng-iseng ngitung, bukan ngitung, ngecek di website Logam Mulia.
wah ternyata beli emas ukuran 0,5 gram untuk investasi itu kayaknya nggak cocok. Terus apa dong fungsinya emas dengan kepingan yang kecil? Saya rasa fungsi emas dengan kepingan yang kecil itu fungsinya untuk hadiah kalau menurut saya ya. Kan ada sekarang tuh yang dari Antam yang bekerja sama dengan PT Harta Dinata. PT Harta Dinata. Yang emas kita itu jadi ada yang 0,1 gram, ada yang 0,25 gram, ada yang 0,5 gram, tapi dalam bentuk gift series. Jadi cocoknya buat hadiah gitu. Banyak kok. Udah diperdagangkan di Tokopedia, di websitenya Harta Dinata gitu. Itu cocok banget buat gift series, buat gift, buat hadiah ulang tahun, hadiah ada yang lahiran, hadiah. Wah banyak dah, unik-unik, bagus-bagus, cantik-cantik gitu. Jadi untuk kepingan yang kecil cocoknya menurut saya untuk hadiah aja, bukan buat investasi. Nah sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya maksudnya. Saya bukan berarti nggak boleh beli 0,5 gram atau menyarankan harus beli yang 10 gram, enggak. Itu untuk membeli emas atau berinvestasi itu kan dikondisikan dengan, disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan kita, dengan profil risiko kita, dengan tujuan investasi kita mau apa gitu. Cuman ini hanya menggambarkan aja, memberikan bayangan aja bagaimana ketika kita membeli 0,5 gram, konsekuensinya gimana, resikonya gimana. Nah itu yang saya maksud gitu, buat gambaran teman-teman aja sih sebenarnya. Jadi intinya ini hanya pendapat saya, kalau buat investasi belilah emas yang 5 gram ke atas atau 3 gram ke atas lah. Kalau untuk investasi jangka panjang ya. Tapi untuk gift, untuk hadiah ya nggak masalah, 0,5, 0,1 pun nggak masalah gitu. Jadi untuk investasi itu pikirkan lagi, pertimbangkan lagi bagaimana harga buybacknya ke depan gitu. Ya mungkin kecuali teman-teman menjualnya tidak ke butik Antam lagi atau ke Pegadaian atau ke toko-toko emas. Teman-teman jualnya ke kerabat, ke saudara dengan harga ya harga saudara lah gitu. Dipotong 10.000, 20.000 mah gitu, yang penting gak rugi-rugi banget, itu sih nggak masalah. Nah itu aja simulasi buyback dari 0,5 gram sampai 10 gram. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. See you next video dan bye.